Kenapa orang miskin rata-rata bilang harta tidak dibawa mati? Ungkapan harta tidak dibawa mati seringkali diucapkan oleh banyak orang, terutama mereka yang hidup dalam keterbatasan ekonomi. Ungkapan ini mencerminkan pandangan bahwa kekayaan materi tidak memiliki nilai abadi dan bahwa kehidupan lebih dari sekadar mengumpulkan harta. Namun, mengapa ungkapan ini lebih sering diucapkan oleh orang miskin? Apa yang melatar belakangi pola pikir ini? Berikut adalah pembahasan mendalam mengenai alasan mengapa orang miskin rata-rata memiliki pandangan seperti itu. 1. Realitas hidup yang sulit. Orang miskin hidup dalam kondisi yang penuh tantangan. Mereka sering mengalami kesulitan ekonomi yang membuat mereka lebih fokus pada kebutuhan dasar seperti makan, tempat tinggal, dan kesehatan daripada mengumpulkan kekayaan yang berlebihan. Karena kondisi ekonomi yang terbatas, mereka lebih terbiasa dengan kehidupan yang sederhana dan tidak memiliki ekspektasi tinggi terhadap materi. Mereka mungkin pernah melihat bagaimana orang kaya yang memiliki banyak harta tetap mengalami masalah, seperti konflik keluarga karena warisan atau kehilangan harta karena bangkrut. Dari pengalaman ini, mereka menyimpulkan bahwa kekayaan duniawi bukanlah segalanya dan bahwa pada akhirnya semua manusia akan meninggal tanpa bisa membawa harta mereka. 2. Pelarian dari kesulitan hidup. Ketika seseorang menghadapi kenyataan pahit bahwa mereka tidak memiliki banyak harta, mereka cenderung mencari cara untuk menerima keadaan tersebut agar tetap merasa bahagia. Salah satu caranya adalah dengan meyakini bahwa harta tidak terlalu penting dalam hidupnya. Ungkapan harta tidak dibawa mati bisa menjadi bentuk mekanisme pertahanan psikologis agar mereka tidak merasa terlalu terbebani oleh kesulitan ekonomi. Dengan mengadopsi pola pikir ini, mereka bisa tetap merasa damai meskipun secara materi mereka tidak memiliki banyak hal. 3. Pengaruh ajaran agama. Sebagian besar agama di dunia mengajarkan bahwa kehidupan setelah mati lebih penting daripada kehidupan duniawi. Ajaran ini menekankan bahwa manusia sebaiknya tidak terlalu terikat pada harta benda dan lebih fokus pada amal, kebajikan serta hubungan sosial. Banyak orang miskin yang lebih religius karena mereka sering menemukan kenyamanan dalam keyakinan spiritual mereka. Mereka lebih banyak mengandalkan doa dan berserah diri kepada Tuhan dalam menghadapi kesulitan hidup. Karena itu, mereka lebih sering mengingatkan diri sendiri dan orang lain bahwa kekayaan materi tidak menentukan kebahagiaan sejati. 4. Kritik terhadap keserakahan orang kaya. Dalam banyak kasus, orang miskin melihat bagaimana sebagian orang kaya terlalu berfokus pada harta hingga melupakan nilai-nilai kemanusiaan. Mereka mungkin menyaksikan bagaimana kekayaan membuat seseorang menjadi sombong, rakus, atau bahkan korup. Sebagai bentuk kritik terhadap perilaku tersebut, mereka mengungkapkan bahwa pada akhirnya harta tidak akan berarti apa-apa ketika seseorang meninggal. Hal ini bertujuan untuk mengingatkan bahwa lebih baik menjadi orang baik daripada sekadar menjadi kaya. 5. Kehidupan yang lebih berorientasi pada sosial. Orang miskin cenderung lebih mengandalkan hubungan sosial dibandingkan orang kaya yang lebih individualistis. Mereka terbiasa hidup dalam komunitas yang saling membantu dan berbagi. Ketika mereka menyaksikan bagaimana seseorang yang memiliki banyak harta tetap merasa kesepian atau kurang memiliki hubungan sosial yang erat, mereka semakin yakin bahwa harta bukanlah segalanya. Mereka lebih menghargai kebersamaan, solidaritas, dan kebahagiaan sederhana yang tidak selalu bisa dibeli dengan uang. 6. Ketidakmampuan menggapai kekayaan. Ada realitas pahit yang tidak bisa diabaikan. Tidak semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi kaya. Banyak orang miskin bekerja keras seumur hidup tetapi tetap tidak bisa keluar dari kemiskinan karena berbagai faktor, seperti ketidakadilan sosial, kurangnya akses pendidikan, atau kebijakan ekonomi yang tidak berpihak kepada mereka. Ketika mereka menyadari bahwa kekayaan sulit digapai, mereka memilih untuk menghibur diri dengan keyakinan bahwa harta bukanlah sesuatu yang benar-benar penting. Dengan begitu, mereka bisa tetap menjalani hidup tanpa merasa terlalu terbebani oleh ketidakmampuan mereka dalam mengumpulkan harta. 7. Kesadaran bahwa kebutuhan hidup itu sederhana. Seiring bertambahnya usia, banyak orang menyadari bahwa yang benar-benar dibutuhkan dalam hidup bukanlah harta yang berlimpah,
melainkan hal-hal yang lebih sederhana seperti kesehatan, keluarga yang harmonis, dan ketenangan batin. Orang miskin sering mengalami realitas ini lebih awal dibandingkan orang kaya karena mereka terbiasa hidup dengan sedikit dan tetap bisa merasa bahagia. Mereka memahami bahwa meskipun harta bisa memberikan kenyamanan, tetapi tidak selalu menjamin kebahagiaan sejati. 8. Pengalaman melihat kematian orang lain. Kematian adalah pengingat terbesar bahwa manusia tidak bisa membawa apapun ke alam baka. Banyak orang miskin yang hidup di lingkungan di mana kematian sering terjadi, baik karena kesehatan yang buruk, kurangnya akses medis, atau faktor lainnya. Setiap kali ada seseorang yang meninggal, mereka melihat bahwa harta benda yang dikumpulkan orang tersebut tetap tinggal di dunia, sementara yang dibawa hanyalah aman dan perbuatan baik. Dari situ, mereka semakin yakin bahwa harta bukanlah sesuatu yang terlalu penting dalam kehidupan. 9. Kesederhanaan yang menjadi gaya hidup. Banyak orang miskin yang menjalani hidup dengan cara yang sederhana dan tidak terlalu materialistis. Mereka lebih terbiasa dengan hidup tanpa kemewahan dan tidak terlalu memikirkan kekayaan. Karena itu, mereka lebih mudah menerima bahwa harta tidak bisa dibawa mati dan memilih untuk fokus pada hal-hal yang lebih bermakna, seperti hubungan sosial dan kehidupan spiritual. 10. Sikap menyerah atau pasrah terhadap nasib. Beberapa orang miskin memiliki sikap pasrah terhadap keadaan mereka. Mereka berpikir bahwa kekayaan bukanlah takdir mereka dan memilih untuk menerima hidup sebagaimana adanya. Ungkapan harta tidak dibawa mati sering digunakan sebagai bentuk kepasrahan terhadap kenyataan bahwa mereka tidak bisa memiliki kekayaan yang banyak. Dengan cara ini, mereka bisa tetap merasa damai meskipun hidup dalam keterbatasan. Kesimpulan, ungkapan harta tidak dibawa mati seringkali diucapkan oleh orang miskin, bukan hanya karena mereka tidak memiliki banyak harta, tetapi juga karena berbagai faktor psikologis, sosial, dan spiritual. Bagi mereka, hidup bukan hanya tentang mengumpulkan kekayaan, tetapi lebih kepada bagaimana menjalani hidup dengan baik, memiliki hubungan sosial yang harmonis, dan mempersiapkan diri untuk kehidupan setelah mati. Meskipun harta memang penting untuk memenuhi kebutuhan dasar, tetapi pada akhirnya, kebahagiaan sejati tidak selalu ditentukan oleh seberapa banyak harta yang dimiliki.